Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Akmal Ramadhani dengan NIM 2220145 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik saja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang menghindari akhlak tercela, yaitu tentang hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Untuk langsung saja masuk kepada pembahasan yang selanjutnya. Sebelum pembahasan, marilah kita berdoa meminta kemudahan dalam memahami materi. Yang kedua, bisa menyiapkan buku catatan agar bisa dibaca kembali di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pada pembahasan kali ini ada 5 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, serta namimah. Yang pertama yaitu poin hasad. Pengertian. Yaitu kata hasad itu berasal dari bahasa Arab yang berarti iri hati atau dengki. Nah, iri berarti ini itu merasa kurang, senang, ataupun cemburu itu melihat orang lain beruntung atau mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Nah, secara istilah hasad ini adalah perasaan tidak senang terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain dan berusaha untuk menghancurkannya. Kemudian larangan bersifat hasad. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada falal hasada yaqulul hasadaka kama taqulun narul hatab." Yang artinya, jauhkanlah dirimu dari hasad karena sesungguhnya hasad itu merusak kebaikan-kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi maksud dari hadis tersebut ialah hasad ini itu dapat merusak pahala kebaikan yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi akan menghapuskan pahala-pahala kita. Kemudian yaitu contoh perbuatan dari hasad. Yaitu ada seorang siswa sangat berambisi untuk mencapai peringkat pertama di kelasnya. Apa yang didapatkan ternyata meleset karena peringkat pertama itu diraih temannya. Nah, kemudian ia pun kecewa dan iri terhadap temannya. Kemudian pada waktu istirahat, ia mengambil buku teman, kemudian temannya itu dan melemparnya ke kebun sekolah. Nah, itu contoh perbuatan hasad yang tidak boleh ditiru ya, karena iri dengan teman. Kemudian selanjutnya yaitu dampak atau nilai-nilai negatif perbuatan hasad. Yang pertama yaitu merusak pahala amal baik yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian tidak disukai teman, masyarakat. Nah, mengapa? Karena teman atau masyarakat ini itu tidak akan menyukai orang yang suka iri hati, karena merasa tidak nyaman berdekatan dengannya. Kemudian yang ketiga yaitu merusak kesehatan mental. Nah, karena pendengki akan selalu merasa sakit hati jika bertemu dengan orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga rasa sakit hati yang terus akan mengganggu pikiran dan berpengaruh pada kesehatan badan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghindari perilaku hasad. Yang pertama yaitu senantiasa bersyukur atas nikmat Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu melatih diri untuk menerima kenyataan hidup yang sedang dialami.
Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa menyadari akan kerugian dari hasad tersebut. Dan yang terakhir keempat yaitu memperkuat iman. Membahas mengenai tentang hasad tadi, kemudian pembahasan yang poin B ini adalah tentang dendam. Apa sih dendam itu? Dendam adalah berarti keinginan keras yang terkandung dalam hati untuk membalas karena sakit hati yang timbul sebab permusuhan. Nah, rasa dendam ini itu akan menyebabkan seseorang itu selalu mencari kesempatan untuk melampiaskan sakit hatinya agar lawannya itu mendapat celaka, kemudian baru ia merasa puas. Yang selanjutnya yaitu contoh perbuatan dendam. Nah, contoh perbuatan dendam ini adalah ketika ada dua orang anak kecil itu sedang bermain. Nah, kemudian tidak lama kemudian yang satu menangis karena berebut mainan. Kemudian orang tuanya itu marah pada yang merebut mainan tersebut. Orang tua anak yang dimarahi tersebut itu pun tersinggung dan membalas mencacinya. Nah, kemudian timbullah perang mulut dan saling mencakar. Kemudian ada yang memisahkan lalu keduanya pulang. Namun kemudian sampailah di rumah amarahnya itu masih menyala tidak puas. Karena masih ada dendam menyelimutinya. Kemudian untuk membalas cacian dan cakaran lawannya, kemudian dia kembali sambil membawa air kotoran bekas cuciannya, kemudian lalu disiramkan ke muka dan tubuh lawannya. Tetapi apa yang terjadi bukan malah berhasil atau kepuasan yang didapat, melainkan kecelakaan di mana yang tersiram bukan lawannya, melainkan dirinya sendiri. Nah, inilah contoh bahwa sifat dendam itu dapat mencelakai pada diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu akibat buruk dendam. Nah, ada beberapa akibat yang timbul dari perbuatan dendam tersebut. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan retaknya hubungan persaudaraan. Kemudian yang kedua yaitu timbullah rasa saling curiga di antara kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga yaitu menimbulkan pertikaian yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat yaitu semakin menambah rumitnya permasalahan, bahkan bisa timbul masalah yang baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu anjuran untuk bersabar serta tidak dendam. Ada Quran surat An-Nahl ayat 126 yang artinya yaitu, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan sisaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Nah, menurut ayat ini, Quran surat ini itu bersabar diri tidak membalas dendam merupakan sikap yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya yaitu perilaku menghindari dendam. Nah, ada beberapa cara yaitu perilaku menghindari dendam tersebut. Yang pertama yaitu melatih diri untuk bersabar terhadap sesuatu yang mengecewakan hati. Kemudian yang kedua yaitu menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia itu dapat berpeluang untuk berbuat jahat. Kemudian perilaku menghindari dendam yang ketiga yaitu menyadari bahwa dirinya sendiri itu suatu saat itu mungkin juga bisa itu dapat berbuat jahat sebagaimana orang lain itu berbuat jahat. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin C, yaitu ghibah. Apa sih ghibah itu?
Ghibah artinya itu mengumpat ataupun menggunjing. Jadi secara istilah, ghibah adalah perbuatan atau tindakan yang membicarakan aib orang lain yang benar adanya. Dalam kehidupan sehari-hari ini tuh kita sering mendengar orang yang membicarakan kejelekan orang lain dengan tujuan untuk menjatuhkan nama baiknya. Kemudian apabila kejelekan itu yang dibicarakan tersebut memang dilakukan oleh orangnya, maka pembicaraan itu disebut dengan ghibah. Nah, selanjutnya yaitu apa sih sebab-sebab timbulnya ghibah? Ada beberapa poin yaitu sebab-sebab timbulnya ghibah tersebut. Yang pertama yaitu ingin menghilangkan perasaan marah. Nah, jika telah terlampiaskan marahnya itu ia akan merasa puas. Kemudian yang kedua yaitu kemewahan diri. Nah, seseorang yang ingin dikatakan hebat itu dan mewah ataupun megah. Kemudian yang ketiga yaitu menganggap orang lain itu lemah, rendah, serta hina. Nah, itu tadi sebab-sebab timbulnya dari ghibah itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu larangan perilaku ghibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, yang artinya itu, dan janganlah ada di antara kamu itu saling menggunjing sebagaimana yang lain. Apakah ada di antara kamu itu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat serta Maha Penyayang. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang selanjutnya itu dampak-dampak negatif dari ghibah itu sendiri. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari ghibah. Yang pertama yaitu menjatuhkan nama baik orang lain yang digunjing dalam pandangan masyarakat. Karena apa? Karena itu masyarakat itu telah menilai dirinya itu sebagai orang yang jelek. Kemudian dampak yang kedua yaitu rusaknya hubungan persaudaraan antara yang digunjing dengan masyarakat lingkungannya. Kemudian yang ketiga yaitu rusaknya kehidupan bermasyarakat karena adanya kecurigaan antara satu kepada lainnya. Sehingga ada pertentangan, sehingga Allah itu menyatakan bahwa itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kita itu menghindari ghibah. Ada beberapa perilaku untuk menghindari ghibah. Yang pertama yaitu menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang selanjutnya yaitu membiasakan untuk mawas diri, yaitu melihat kesalahan sendiri di masa lalu. Kemudian yang ketiga yaitu mengingat-ingat kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain. Itu tadi cara-cara perilaku menghindari ghibah. Kemudian yang poin selanjutnya yang D yaitu fitnah. Apa sih fitnah itu? Fitnah adalah perbuatan membicarakan sesuatu kejelekan orang lain. Padahal kenyataannya itu tidak demikian. Nah, jadi ketika seseorang itu menyiarkan berita bohong tentang orang lain dengan maksud menjelekkan orang tersebut, nah maka disebut dengan fitnah, maka ia telah memfitnahnya. Nah, orang yang suka memfitnah ini itu biasanya adalah orang yang pengecut. Mengapa? Karena dia itu tidak senang melihat orang lain itu hidup senang ataupun bahagia.
Kemudian orang ini tuh berupaya agar orang lain itu jatuh ke dalam kebinasaan. Nah, yang selanjutnya itu dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari fitnah itu sendiri. Yang pertama yaitu mendapatkan ancaman Allah SWT. Akan ancamannya yaitu siksa neraka yang sangat pedih. Nah, ini dampak yang pertama. Kemudian dampak negatif fitnah yang kedua yaitu rusaknya hubungan dalam masyarakat karena saling curiga. Kemudian dampak negatif fitnah yang ketiga yaitu rusaknya persatuan yang dapat menimbulkan kelompok-kelompok yang berbeda. Itu tadi dampak-dampak negatif dari fitnah itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu perilaku menghindari fitnah. Yang pertama yaitu saling mengingatkan apabila pembicaraan itu sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Kemudian yang kedua yaitu waspada terhadap informasi yang beredar serta mencari kejelasan kebenaran informasi tersebut. Kemudian perilaku yang ketiga yaitu mengetahui bahaya fitnah yang bisa mengakibatkan pertikaian maupun perpecahan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai fitnah. Kemudian masuk pada poin E yaitu tentang namimah. Namimah itu apa sih? Nah, jadi namimah artinya itu adu domba. Namimah ini tuh menceritakan sikap atau perbuatan seseorang yang belum tentu benar kepada orang lain itu yang dimaksudkan agar terjadi perselisihan antara keduanya. Nah, bisa jadi itu cerita yang disampaikan kepada orang lain itu pada orang yang pertama itu berbeda dengan cerita yang disampaikan kepada orang yang kedua. Nah, sehingga akan timbul sudah pasti itu perbuatan seperti ini sangat tercela, baik dalam pandangan agama maupun dalam sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk namimah. Nah, sesuai dengan pengertian sebelumnya, namimah ini itu berupa ucapan ataupun cerita. Nah, itu baik dilakukan oleh seorang maupun sesama orang lain. Nah, namimah ini tuh awalnya itu berawal dari rasa iri hati karena melihat seseorang itu memperoleh kesenangan ataupun keuntungan. Nah, kemudian yaitu mencari jalan untuk menjelek-jelekkannya kepada orang lain agar apa? Agar orang lain itu memusuhi orang tersebut. Nah, jadi namimah itu sangat erat hubungannya dengan fitnah lazimnya. Orang yang suka memfitnah juga suka mengadu domba. Kemudian selanjutnya yaitu akibat yang ditimbulkan dari namimah, akibat buruk dari namimah. Yang pertama yaitu bagi pelakunya sendiri itu rasa tidak tenang karena adanya kekhawatiran akan terbongkarnya kejahatan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terancam tidak akan masuk ke surga. Kemudian akibat yang selanjutnya itu bagi orang lain. Yang pertama yaitu akan timbulnya rasa benci antara kedua belah pihak yang sedang diadu domba. Nah, kemudian yang kedua yaitu rusaknya hubungan persaudaraan antara kedua belah pihak yang sedang diadu domba. Nah, akibat yang ketiga yaitu terjadi pertikaian antara kedua belah pihak. Jadi itu tadi akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari namimah.
ini terdapat kata-kata tiara tentang dari akhlak tercela, yaitu jangan biarkan rasa iri dan dengki itu menguasai hatimu. Setiap orang itu memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan apa yang mereka miliki itu belum tentu cocok dengan diri kita. Nah, daripada kita itu membanding-bandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita tingkatkan dalam diri sendiri. Bersyukurlah atas apa yang telah kamu miliki dan gunakan waktu serta kesempatan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi itu pembahasan pada kita kali ini tentang menghindari akhlak tercela, yaitu tentang apa? Hasad, dendam, ghibah, fitnah, serta namimah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang mengenakan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.